Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang paling penting adalah nikmat Islam yang sama-sama kita rasakan pada hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas jerih payahnya lah Islam jaya sampai hari ini. Untuk meningkat waktu kajian malam ini diisi oleh Ustadz Adiansyah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال أيضا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد Akhwani ahibba wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu Al-Muharram, yang mana sebagian orang atau masyarakat kita menganggap bahwasanya bulan Al-Muharram ini adalah bulan sial, dengan nama lain Sura. Maka pentingnya kita di sini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena keberadaan kita di sini adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, untuk menjadikan kita apa? Menjadikan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk diri seorang hamba, Allah jadikan dia paham dengan agama. Maka seorang muslim
dia akan menimbang bulan itu baik atau buruk, membawa petaka atau kesialan, bukan karena sekedar adat, bukan karena sekedar orang tua saya dahulu mengajarkan demikian. Demikianlah saya hidup di masyarakat ini, dan kepercayaannya itu seperti itu, dan saya meyakininya. Tapi seseorang mukmin, muslim, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menimbang dengan timbangan syariat. Dia memeriksa kalam Allah di dalam Al-Quran. Adakah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bulan Al-Muharram adalah bulan malapetaka? Dia menimbang, mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya bulan Al-Muharram adalah bulan malapetaka, kesialan, sehingga seorang yang ingin menikah melihat primbon terlebih dahulu lalu mengatakan ini bulan sial, nanti cerai. Maka kita tentukan nanti pernikahan setelah bulan Surah. Salat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Terkait dengan bulan Al-Muharram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita timbang, kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang bulan Al-Muharram ini. Beliau sampai-sampai menyebutkan bulan Al-Muharram sebagai Syahrullah. Syahrul Allah. Bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah betapa agung bulan ini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala disandingkan dengan bulan? Adakah bulan lain yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tinggi. Ketika disandingkan dengan namanya, maka menjadi mulia. Sesuatu yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Inna Allah tataha, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka as-sanah, 1 tahun, bisyahri haram, dengan bulan haram. Apa itu? Al-Muharram. Bulan Hijriyah dibuka dengan bulan haram, artinya bulan yang mulia, yaitu Al-Muharram. Wa khatama bisyahri haram, ditutup pula dengan bulan yang haram, mulia. Apakah itu? Zulhijjah. Zulhijjah termasuk bulan haram. Wa kana yusammi falaysa syahrun ba'da Ramadan a'zam 'inda Allah min al-Muharram. Tidak ada bulan yang lebih afdal daripada bulan Ramadan. Setelahnya adalah bulan Al-Muharram. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusammi Al-Muharram Syahrallahil A'zam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menamakan bulan Al-Muharram dengan Syahrullah. Kenapa? Li syiddati tahrimihi. Karena kemuliaannya yang sangat besar. Pada bulan haram, di dalam hukum-hukum bulan haram, tahrimu al-qatli, dilarang untuk berperang di bulan Al-Muharram pada masa itu. Maka ketika diawali dengan Al-Muharram, kalau kita hitung bulan di bulan Hijriyah itu ada 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu 4 bulan haram. 4 bulan haram. Apa saja bulan haram tersebut? Abu Bakrah
Beliau membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menafsirkan, menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan 4 bulan haram di dalam surah At-Taubah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya. 1 tahun itu ada 12 bulan. Kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Az-zaman qad istadara. Inna zaman qad istadara. Sesungguhnya waktu itu berputar, beredar. Kahayatihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. 12 bulan beredar. Apa saja itu? Salasun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Ini yang berturut-turut. Dzulqa'dah adalah masa ketika seseorang belum berangkat haji. Itu adalah masa untuk keberangkatan haji. Di bulan apa? Dzulhijjah. Dzulqa'dah adalah masanya. Orang-orang bersafar dari berbagai macam belahan dunia. Untuk apa? Menjaga keselamatan di masa itu. Karena untuk melakukan perjalanan jauh melalui darat, ya, banyak hal yang bisa terjadi. Begal di jalan. Maka dilarang untuk berperang. Untuk menjaga keselamatan dalam rombongan untuk keberangkatan haji. Di bulan haji haram juga untuk melakukan peperangan. Kemudian juga Al-Muharram, yakni kembalinya orang-orang setelah haji agar selamat dalam perjalanan. Kalau kita urutkan, Al-Muharram adalah bulan yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan Safar. Bulan kedua di bulan Hijriyah. Lalu di bulan ketiga Rabi' Al-Awwal. Di bulan yang keempat Rabi' Al-Thani. Di bulan yang kelima Jumada Al-Ula. Di bulan yang keenam Jumada Al-Thaniyah. Nah, ada 1 bulan haram yang dia terpisah daripada 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, yaitu Rajab. Rajab ini al-mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dia terapit antara Jumada al-Akhirah dengan Sya'ban. Maka Rajab bulan ke-7, setelahnya Sya'ban bulan ke-8, kemudian masuk bulan Ramadan, itu adalah bulan ke-9. Lalu bulan ke-10 Syawal, bulan ke-11 Dzulqa'dah, bulan ke-12 Dzulhijjah. Itulah 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang mana di dalamnya terdapat 4 bulan yang mulia. Dengan kita menuntut ilmu syar'i, maka kita akan berkeyakinan berbeda dengan apa yang diyakini oleh nenek moyang kita. Dan karena kita berada di majelis ilmu, bertambah keilmuan kita, maka ini tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan sebelumnya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, yafaqihu fid din, Allah jadikan dia paham agama. Maka ketika menentukan waktu pernikahan, tidak akan lagi memutuskan ini bulan suruh jangan menikah di bulan ini, tapi bismillah, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak juga jumawa menantang, ya. Tapi bismillah, kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan taufik, langgeng pernikahannya. Demikian apa karakter seorang muslim. Apalagi dia berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Namun orang-orang yang beriman plus dengan ilmu,
maka Allah lebih tinggikan lagi derajatnya. Dan termasuk kebaikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita berjumpa dengan bulan Al-Muharram. Jadi tidak ada lagi nanti kalau kita keluar, kita lihat, oh ini bulan Suro, takut untuk beraktivitas. Rencana mau buka toko nanti, tunggu bulan Suronya lewat. Rencana apapun yang hendak dilakukan, yang mana itu mungkin perkara yang mubah atau itu sunnah, menjadi terhalang. Karena apa? Takut dengan ini bulan sial. Lalu ada terjadi sesuatu, orang yang meyakini akan memberikan syubhat, keraguan, tashkik. Sebagaimana syaitan tidak ingin seorang mukmin berjalan di jalan yang lurus, maka dimunculkan keraguan. Dengan apa? Benar terjadi. Terjadi apa? Hal yang ditakutkan akan terjadi. Tapi bagi seorang muslim ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, maka dia akan mengucapkan qadarullah. Telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bulan Suro itu sial. Siapa yang menjamin ini? Orang yang dia dijauhkan dari ilmu syar'i, maka akal pikirannya akan sempit. Produktivitasnya akan menurun. Kenapa sempit saya katakan? Karena apa? Dia akan menisbatkan sesuatu karena bukan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jika itu terjadi, dia katakan bulan Suro itulah yang mengakibatkannya. Kesempitan berpikir. Kenapa? Kalau dia memiliki, kalau kita tantang dengan logika juga, kita perluas cara berpikir kita, maka kita katakan, kita tantang. Adakah orang yang menikah di luar bulan Suro tidak bercerai? Ataukah mereka yang hanya menikah di bulan Suro saja yang bercerai? Rusak hubungan rumah tangganya? Tentulah dia akan menjawab, bukan hanya di bulan Suro saja. Di bulan lain pun bisa terjadi kejadian perceraian. Tidak percaya, cek ke KUA. Cek ke pengadilan agama. Berapa kasus yang terjadi, kapan dia menikah? Apakah dia menikah di bulan Suro atau di luar bulan Suro? Ini menghindarkan dari kesempitan berpikir. Kemudian selain itu, mencegah dari produktivitas. Seorang sebulan lamanya, kalau dia mencegah dirinya untuk produktivitas di bulan ini, momen untuk membuka usaha, tidak tahu, siapa tahu di bulan selanjutnya, apa yang terjadi? Allah ambil rezekinya. Di bulan ini dia menghindar karena khawatir sial, di bulan depan habis, ludes. Wallahu ta'ala a'lam, kita tidak tahu. Maka tidak boleh kita menisbatkan sesuatu kesialan jika tidak ada nas, dalil syar'i yang menetapkan, apalagi sampai menyelisihi. Ternyata bulan Al-Muharram itu adalah bulan yang mulia, sampai-sampai Rasulullah SAW menisbatkan dengan nama Allah, Syahrullah. Dan termasuk mempercayai sesuatu, baik itu al-ahdas, kejadian-kejadian. Suatu kejadian terjadi, misalkan hendak pergi safar, kemudian di jalan nyebrang ular. Gak jadi. Kenapa? Karena nanti kecelakaan kalau dilanjutkan. Atau tiba-tiba burung hantu terbang ke sebelah utara atau selatan, atau burung elang. Macam-macam keyakinan muncul, lalu dikaitkan dengan kesialan. Rasulullah SAW
sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Salah marrat. 3 kali. Tiyarah, menganggap sesuatu itu sial, adalah kesyirikan. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. 3 kali. Sekali saja dengan kalimat syirik itu sudah membuat kita takut. Takut. Ini ancaman. Karena dosa syirik diampuni atau tidak, Pak? Tidak. Ya, tidak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Ngeri. Apalagi sampai 3 kali diulang. Akan tetapi memang tidak mudah untuk mengikis keyakinan yang sudah tertanam semenjak lama, ya, apalagi sudah turun temurun. Apalagi kalau masyarakat kita mengakui hal seperti itu, untuk menjadi berbeda dengan apa yang di masyarakat sulit, butuh perjuangan. Seperti menggenggam bara api, tapi itu harus kita genggam terus, tidak boleh kita lepas. Begitu pula dengan sunnah, menggigit dengan geraham, karena itulah gigitan yang terkuat. Addu 'alaiha bin nawajiz, kata Rasulullah SAW. Gigit dengan gigi gerah, menjaga sunnah Rasulullah SAW. Betapa berat jika di kondisi seperti itu. Namun perhatikan, semakin kondisi itu berat, semakin besar pahalanya. Semakin kondisi itu mudah, maka pahalanya biasa. Jadi di antara kita akan bertingkat-tingkat pahalanya. Mungkin di antara kita sudah orang-orang mereka biasa mengaji, biasa kajian ilmu, maka itu bukan sesuatu yang berat untuk kita yakini. Tapi ada mungkin di antara kita tinggal di suatu tempat untuk meyakini hal tersebut, atau bahkan mungkin sedang ingin menjalani anaknya, ya, mau menikah, kemudian besan, ya, yang mana meyakini keyakinan yang berbeda, itu kita harus berdiskusi panjang untuk menghilangkan syubhat itu, karena ini syirik keyakinan. Maka semakin besar pahala yang akan diraih. Tentunya dengan dakwah bil hikmah, dengan dakwah yang bijak. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, mendebati dengan cara yang terbaik. Izalatus syubhat, hilangkan dulu syubhatnya apa. Ya. Kemudian kita bantah syubhat-syubhatnya dengan juga logika, pemikirannya. Kalau dia masalahnya di logika berpikir. Tapi kalau dia orang yang tunduk dengan dalil, maka cukup bawakan dalil, dia langsung tunduk dan patuh kepada sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Di bulan Al-Muharram, di antara sunnah yang bisa kita kerjakan adalah puasa Muharram. Sekarang tanggal 9. Sekarang tanggal 9. Isya 7.15. Sekarang tanggal 9. Ya. Karena bulan Muharram itu mulai setelah maghrib, ya. Jadi masuknya tanggal 9 dari sekarang, ya. Adapun Masehi setelah jam 12 malam, ya. Bisa dimulai dari tanggal 9, ya. Kenapa? Ya, pertama kita bahas dulu yang tanggal 10, ya. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Ini setelah hijrah. Ini hadis riwayat Muslim, sebenarnya diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah al-Yahud, melihat orang
Yahudi, yasumuna yaum Asyura, berpuasa di hari Asyura. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi yang berpuasa, "Mahadzal yaum alladzi tasumuna?" Hari apa ini yang kalian berpuasa? Qalu, mereka pun menjawab, "Hadza yaumun salih." Ini hari yang baik. Hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu fihi bani Israil min aduwwihim." Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Siapa? Kejaran Fir'aun pada saat itu. Nabi Musa dan pengikutnya dikejar Bani Israel oleh Fir'aun sampai ke Laut Merah. Maka tatkala Nabi Musa hendak melewati Laut Merah, terbelah. Dia pukulkan tongkatnya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, terbelahlah Laut Merah tersebut, maka lewatlah Nabi Musa dan pengikutnya. Ketika Fir'aun hendak mengejar masuk ke Laut Merah, maka laut pun menutup kembali. Maka shamahu Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihi wasallam berpuasa di hari tersebut. Kenapa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk bersyukur atas apa yang dialami oleh Nabi Musa, diselamatkan. Dengan apa? Berpuasa Asyura daripada kalian orang Yahudi. Maka fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Namun tatkala turun syariat kewajiban bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Maka akhirnya puasa Asyura menjadi puasa yang sunnah. Ya, faman syaa shamah wa man syaa tarakah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang ingin puasa Asyura silakan, yang tidak pun silahkan. Tapi sayang, Pak. Kalau kita yang belajar di sini, sayang. Jadi orang yang tidak tahu. Karena apa? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajrus shiyami Asyura. Beliau ditanya tentang pahala puasa Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosaku setahun yang lalu. Setahun. Di Zulhijjah kita puasa 10 Zulhijjah juga. Puasa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dihapus. Ini siyamu yaumi Zulhijjah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da. Kalau puasa Zulhijjah setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tambah lagi Al-Muharram setahun yang lalu, berarti 2 tahun yang lalu jadinya. Dan setahun yang akan datang kalau puasa Zulhijjah kemarin. Ya. Bukan 10 Zulhijjah, ya. Puasa Arafah 9. Kalau Zulhijjah haram. Puasa 10 itu hari Idul Adha, haram, ya. Haram berpuasa. Nah, itu. Ya. Maka oleh karena itu, ya, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, ya. Mulai untuk berpuasa Asyura, bersiap-siap. Ajak keluarga di rumah setelah ini pulang, ya. Persiapkan untuk sahur anak-anak, ya, istri untuk berpuasa bulan
Asyura. Barakallahu fikum. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Silakan yang ada pertanyaan. Ya. Apa? Baik, sunnah puasa Asyura. Iya. Dalil tentang puasa Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan Al-Muharram. Kalau kita melihat hadis ini, maka seluruh bulan Al-Muharram itu adalah bulan yang mulia setelah Ramadan. Maka para ulama, ya, ada yang berpendapat silahkan untuk berpuasa seluruh bulan Al-Muharram kalau melihat dari redaksi ini. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwasanya perbanyak, tidak puasa sepenuh satu bulan Ramadan full, tapi perbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Ya, bukan satu bulan full Al-Muharram. Ini pendapat lainnya. Karena apa? Karena mereka berpendapat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa penuh sebulan penuh lamanya kecuali Ramadan. Ini informasi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lainnya kecuali di bulan Sya'ban. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, ini sebelum bulan Ramadan, Rasulullah banyak sekali puasa dan itu mengalahkan bulan-bulan lainnya. Nah, ini yang berpendapat bahwasanya bulan Muharram diperbanyak saja puasa di bulan Al-Muharram. Selain yang kita sebutkan tadi bulan tanggal 10 yang keutamanya adalah menghapus dosa setahun yang lalu. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Cukup. Baik, kita cukupkan. Ya, silakan Pak. Cukup nggak apa-apa Pak ya? Ya, sambil nunggu Isya mungkin kita zikir ya, tilawah Al-Quran, bulan Muharram, mengambil mengisi ya, karena ada faedah juga ya, menunggu keutamaan menunggu waktu sholat ya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Mungkin cukup sekian. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.